على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para alim, para sesepuh, para ustadz yang kita tunggu nasihat dan fatwanya, marilah kembali kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah suasananya cerah, sejuk. Kita bersyukur dimudahkan langkah kita, diringankan urusan kita sehingga kita semua bisa hadir di masjid ini untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kesabaran. Insya Allah duduk-duduknya Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian pada pagi hari ini tercatat sebagai pahala amalan yang mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Tidak lupa kepada keluarga beliau, para sahabat ridwanullah alaihim, dan seluruh umat Islam yang mengikuti risalahnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur telah menjalani hari-hari mulia. Kita juga bersyukur telah menjalani hari-hari bahagia. Hari-hari mulia itu tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan. Kita menjalaninya dengan sepenuh hati dan insya Allah kita berharap tentu ada dua hal yang senantiasa kita harap pasca Ramadan. Yang pertama, semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesehatan, usia yang panjang untuk kemudian mendapati Ramadan tahun depan, bahkan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Kemudian kita juga bersyukur kembali menjalani hari-hari bahagia pasca Ramadan, yaitu hari ketika kita berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama sanak saudara, dan ini kebahagiaan yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan, yaitu yang pertama adalah bahagia ketika fitrihi, berbuka ini artinya berbuka setiap hari kita juga bahagia, apalagi berbuka di akhir Ramadan dengan berhari raya juga harus bahagia. Nah, kita sudah berbahagia dengan rangkaian hari raya, tinggal kita tentu menunggu insya Allah kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala juga bahagia dengan puasa Ramadan kita. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari mulia sudah kita lewati, hari-hari bahagia juga sudah kita jalani, yang sering disebut dengan lebaran sudah kita lalui. Kalau secara bahasa, lebaran itu artinya apa nggih? Artinya pun lebar.
Pun apa? Pun rampung. Pertanyaannya, yang rampung Ramadannya atau amal kita rampung juga? Ramadannya saja nggih. Jadi jangan sampai kemudian lebar semuanya, termasuk amal-amalnya tidak tersisa. Tentu kita harapkan pengajian Ahad pagi ya seperti ini, apalagi dalam suasana Syawal, semangat Syawal, kita gunakan untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr agar kita bisa terus menjaga semangat kita, keistiqomahan kita, wabil khusus tentu pasca Ramadan atau di bulan Syawal ini. Ibu mohon maaf ini saya membelakangi ya, ini pengajian 360 derajat ini ya. Jadi kanan, kiri, depan, belakang ini. Jadi mohon maaf. Jadi insya Allah tidak mengurangi, bisa tetap menyimak. Ya. Jadi silaturahim yang sudah kita jalankan dan bahkan berbagai macam kegiatan di Hari Raya Idul Fitri itu, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita tambahkan niatan kebaikan. Ini hal yang pertama yang harus kita renungi, yaitu istishad an-niyah salihah. Apa itu? Menambahkan niat baik. Karena kalau namanya tradisi, alhamdulillah mungkin kita banyak sekali tradisi seputar Lebaran. Namanya kemeriahan syiar macam-macam itu banyak. Kalau tidak kita tambahin niat salih, eman-eman. Karena biasanya biayanya besar. Karena biasanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu banyak hal. Misalnya yang paling jelas, yang paling rame, yang kita semua mungkin melakukan, seperti tradisi pulang kampung, mudik. Semakin jauh tentu semakin berat dan besar biayanya. Semakin banyak keluarga yang dibawa, semakin besar lagi. Maka mudik itu kalau hanya kemudian kita niatkan sebagai rutinitas semata, itu eman-eman. Ibnu Taimiyah mengatakan amal-amal yang mubah kalau ditambahkan niat kebaikan akan jadi berpahala. Sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah mengatakan, innani ahtasibu fi qaumati kama ahtasibu fi naumati. Innani ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, aku ini berharap pahala ketika tidur sama seperti ketika aku sholat, ketika aku bangun. Ini luar biasa nih. Beliau ini meskipun tidur, pengen tidurnya tercatat sebagai pahala, berpahala. Padahal tidur semua orang melakukannya. Kenapa? Karena ketika tidur beliau meniatkan, semoga dengan tidur ini ya Allah, kemudian tenagaku kembali, pulih kembali, dan besok bisa melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan kembali. Jadi kalau kita tidur dengan meniatkan seperti itu, insya Allah tidurnya jadi berpahala. Yang susah kalau memang tidurnya satset-satset, dasdes-dasdes. Belum sempat gongo sudah ngorok itu. Jadi langsung males gitu. Makanya ketika kita mau tidur saja ada adab-adabnya, bahkan ada doanya, dan tentu saja kita tambahkan niatnya, insya Allah berpahala. Nah seperti mudik tadi yang biayanya besar, jauh, berat, kita niatkan tentu insya Allah bagian dari birrul walidain dan silaturahim, yang itu keutamaannya luar biasa dalam
Islam. Birrul walidain dan silaturahim. Tentu ketika mudik bertemu dengan keluarga, kerabat yang diminta kita memang menyambung tali silaturahim. Dengan niatan yang seperti itu, berapapun dana yang kita keluarkan, insya Allah menambah pahala. Kalau ada kesulitan di jalan, macet dan lain sebagainya, insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Tapi jangan sampai niatannya salah. Kita meluruskan tadi niatan birrul walidain, silaturahim. Jangan sampai niatnya pamer ketika mudik. Pamer nopo nggih biasane? Pamer nopo? Nggih leres. Wong dulu tahun kemarin belum nikah ditanya kapan nikah. Akhirnya tahun ini niatnya pamer bojo, gitu. Yang sudah punya istri ditanya oleh Pak D-nya kapan punya anak. Akhirnya tahun ini niatnya pamer anak. Tahun kemarin ditanya kerja ning ndi kowe belum kerja. Tahun ini niatnya pamer kerjaan. Ya, biasanya pamer atau mungkin pamer mobil baru, ya, pamer kendaraan baru. Kalau pamer istri baru mboten nggih. Biasanya yang nambah istri malah ndelik-ndelik loh. Iya, bukan dipameri benar. Nah, jadi niatan itu tentu harus disingkirkan, ya. Apalagi niatan kemaksiatan. Niatan kemaksiatan itu, ya misalnya, wah pulang kampung, pengen mendekati sang mantan di kampung halaman. Wah, ini mantan, hati-hati, manis dalam ingatan. Mungkin temen SMA-nya dulu. Nah, ini niatnya malah maksiat. Jadi mudik sebagai tradisi kita tambahkan niat kebaikan, bukan niatan-niatan keburukan. Nah, tentu saja di bulan Syawal ini yang senantiasa sering diingatkan oleh para mubalik, para penceramah adalah bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan dalam beramal. Apalagi sering disebutkan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Syawal artinya irtafa'a, naik. Jadi semuanya sudah hafal, sudah tahu Syawal itu bulan peningkatan. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, kira-kira yang meningkat nopo nih? Yang meningkat nopo nih, ibu-ibu, bapak? Bobote, kolesterol, lagi opor terus nih, bu, santen nih, bu, waduh. Jadi yang meningkat jangan sampai hanya berat badan meningkat, kolesterol meningkat, asam urat meningkat. Bapak, ibu-ibu, empingnya tesih tinggi ya? Wah, tesih. Nek empingnya diladai kambuan nggih. Wah, niku bocah-bocah udah ketipu niku nggih. Golek kambuan malah dibuka malah emping niku. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin malah seneng nggih. Nah, kita semua berharap memang peningkatannya harus kita ikhtiarkan. Tapi Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang layak kita renungi supaya kita bisa memahami makna peningkatan di bulan Syawal secara tepat dan benar, sehingga tidak terlampau sedih tetapi juga tidak terlampau lalai. Jadi Bapak Ibu, yang pertama perlu kita renungi. Jadi renungan di bulan Syawal ini judulnya. Yang pertama, bahwa Ramadan itu tetaplah bulan yang paling istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Jadi salah kalau kita bersedih dan menuntut bahwa bulan-bulan lainnya termasuk Syawal
amal kita bisa sama persis dengan bulan Ramadan itu tidak tepat alias berat. Jadi jangan sampai ada yang sedih sekali, ada yang marah-marah, kok gak bisa kayak Ramadan wingi ya. Akhirnya mumet terus gitu, sedih terus. Yang harus kita renungkan bahwa memang bulan Ramadan Allah anugerahkan kepada kita sebagai bulan istimewa, bulan mulia yang pasti berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di dalam hadis jelas disebutkan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar wa tusaffadus syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan bahkan dalam hadis riwayat lain, setiap hari bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru, wahai pencari kebaikan, ya bagil khair absir, kabar gembira bagi kalian. Jadi setiap hari Ramadan itu sudah didesain, sudah dibuat, memang kita mudah untuk menjalankan amal kebaikan. Lah musuhnya ditaleni ya. Setannya dibelenggu. Ini lagi dirasani mungkin gitu. Sok untuk ngamuk kan. Yeah. Dan jadi ingat ini ya, jangan-jangan pas Lebaran Idul Fitri yang bahagia bukan cuma kita. Jangan-jangan setannya juga bahagia karena akan ketemu kembali dengan para mantan gitu. Jadi hati-hati ya, jangan-jangan habis Ramadan setannya senang ini. Keluar dari belenggu, alhamdulillah ketemu dengan para mantan ya. Hati-hati, para setan yuwaswis fi sudurin nas. Nah, di bulan Ramadan itu memang dibuat untuk kita mudah beramal, ringan beramal. Nah kalau sudah surga dibuka, ya hawanya, auranya, semangatnya pasti senang semangat. Kita lagi lewat warung sate kena asapnya aja, alhamdulillah gitu ya. Pas poso-poso nih gitu. Itu semangat gitu, itu merasakan. Apalagi ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maka mudah beramal. Tetapi itu tidak terjadi di bulan yang lain. Ibaratnya main sepak bola Pak, kita di bulan Ramadan itu dapat purpuran. Ibu-ibu ngertos purpuran? Sanes purpuran ya? Nek purpuran ngertos. Purpuran itu kita dapat poin duluan. Dan dapat 3-0. Nah kalau kalah kan terlalu ya. Jadi sudah menang duluan. Maka disinilah kita perlu berbesar hati bahwa memang Ramadan itu bulan yang mulia berbeda dengan bulan yang lain. Yang menjalani seperti itu bukan kita saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu manusia yang termulia, yang paling bertakwa. Beliau sendiri menjadikan Ramadan itu puncak amalnya. Ada 2 hadis yang menegaskan hal ini. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas yang dikenal, yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan. Kana ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Artinya puncak kedermawanan beliau bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi dalam bersedekah, puncak kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat Ibunda Aisyah disebutkan, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi.
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan tidak sebagaimana kesungguhan beliau di bulan-bulan yang lainnya. Berarti kesungguhan beliau dalam ibadah itu antara bulan Ramadan dengan bulan lainnya berbeda. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Sehingga kalau kita menuntut dan mumet, ya, sedih, kok nggak bisa seperti Ramadan? Justru pertanyaannya, kalau bisa persis seperti Ramadan, itu berat. Bahasa Jermannya tangeh lamun, ya? Tangeh lamun. Karena apa? Karena suasananya bukan tidak dibuat untuk seperti Ramadan. Nah, itu harus kita renungkan sehingga kemudian bukan berarti kita kemudian santai, salah. Bukan berarti kemudian kita lalai. Bukan berarti kemudian kita punya alasan, alhamdulillah jarne ustaz ora popo gitu. Tentu karena kenapa kita tidak boleh lalai, tidak boleh santai? Justru Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita hari raya Idul Fitri salaman di mana-mana, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Itu justru cara kita memastikan amal Ramadan kita diterima adalah kalau kita bisa melanjutkan amal-amal di bulan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat tanda-tanda amal kita diterima itu adalah kalau kita bisa menjalankannya di bulan-bulan berikutnya, meskipun tentu tidak sama persis sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai punya alasan ya, karena sesungguhnya kalau amal Ramadan kita diterima, insya Allah itu artinya kita tetap semangat beramal di bulan-bulan berikutnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Dan amal-amal Ramadan itu masih ada. Makanya saya sering tanya, kalau yang kita kangen itu amalnya di luar Ramadan terbuka. Bapak Ibu, saya kangen puasanya, monggo ada puasa-puasa sunnah di hadapan. Mulai dari puasa Syawal 6 hari langsung gaspol bisa. Mau puasa Senin Kamis monggo. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah atau puasa 3 hari setiap bulan monggo. Jadi kalau kangen puasanya masih banyak peluang. Kalau kangen tarawihnya Ustaz, monggo. Kalau tarawih di luar bulan Ramadan namanya nopo? Tahajud, qiyamul lail, bisa kita lakukan di malam-malam hari di luar bulan Ramadan. Kemudian kalau kita kangen baca Qur'annya, monggo membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya juga berpahala dan disunahkan setiap hari. Jadi kalau kangen ibadahnya tidak masalah, kita bisa langsung melanjutkan. Masalahnya kadang kita kangen apanya? Kalau kangen buka bersama nih Ustaz, nah ini repot gitu. Kangen buka bersama nih. Kalau kangen kurma nih Ustaz, ini malah butuh nonton ya. Kalau yang dikaneni itu nggih nunggu nanti lagi nggih 11 bulan ke depan. Ada lagi yang malah kalau kangen itu Ustaz, sinetron para pencari Tuhan gitu. Akhirnya nunggunya terlalu lama. Kalau yang dikangeni itu adalah pernik-perniknya. Tapi yang kalau dikangeni itu Ramadannya, insya Allah
kita bisa melanjutkan amal-amal yang ada di bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lainnya, insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan dalam sesi berikutnya setelah jeda untuk pengumuman. Aku qauli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sampaikan pengumuman untuk kajian Ahad pagi akan datang. Jadi Ahad Kliwon tetap berada di sini, ya, Ahad Kliwon. Kemudian untuk kajian Jumat malam Sabtu, kajian tajwid tentang fikih, jadwalnya Ustaz Sulatul Zilzar di kantor BCM Bogor. Kemudian yang ketiga dari klinik Muhammadiyah Sakinah Sehat, monggo yang mau periksa ditunggu di klinik kita, tepatnya di sebelah kanan BNT Sakinah. Dan yang keempat, informasi dari donatur ambulan sampai saat ini ada 65 juta rupiah. 65 juta rupiah. Kemudian yang keenam, ini diinformasikan kepada seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah Secabang Bekunan atau sekecamatan Mojolabang, juga amal usaha Muhammadiyah untuk tanggal 18 Mei 2023 diadakan silaturahim halal bihalal dilaksanakan di ranting Muhammadiyah Keragilan. Mohon diagendakan pada tanggal 18 Mei 2023. Bapak-bapak yang berbahagia, karena ini baru 2 kali kita pengajian setelah Ramadan, dimohon Bapak Ibu di rumah mencocokkan jamipun ya. Beneran pelatih sing salah ora pelatih, jamin omah iki telat. Jam sing kendalen dicocoke itu kadang-kadang keridian. Terus dumugi mriki menika telat. Jadi kita upayakan kajian kita akan pagi, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ada program setelah jam 7 mesti ada agenda berikutnya. Terus kasun jam 6 tepat atau sebelum jam 6 sudah berada di tempat ini. Mengatur matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana renungan berikutnya? Kalau yang disebut Syawal itu peningkatan, tapi ternyata bulan Ramadan tetap harus menjadi bulan yang menjadi puncak amal kita, berarti yang dimaksud peningkatan bulan Syawal itu seperti apa? Nah, disinilah pentingnya kita memahami, yaitu meningkat dibandingkan kondisi kita sebelum Ramadan. Meningkat dibanding kondisi kita sebelum Ramadan. Itu sebagaimana ya kita mungkin kalau ada atlet olahraga, dia mendapatkan training 1 bulan penuh, latihan yang intensif, maka hasilnya kemudian bisa dibandingkan antara sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Inilah yang kita harus bermuhasabah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita harus bermuhasabah, melihat apakah benar-benar meningkat atau tidak dibandingkan sebelum Ramadan. Karena kalau tidak, maka emang Ramadannya. Dan seharusnya tidak. Artinya seharusnya bisa meningkat. Karena apa? Kalau dalam kajian-kajian ilmu psikologi, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang berulang-ulang terus dalam waktu sekian lamanya, itu lama-lama bisa menjadi kebiasaan, karakter, mudah untuk kita lanjutkan. Nah, di bulan Ramadan kita sudah dilatih dalam 1 bulan itu mengulang-ulang kebiasaan-kebiasaan, ketaatan yang luar biasa, maka harusnya untuk meningkat dibandingkan sebelum Ramadan itu harusnya lebih jelas. Maka kita perlu merenungi. Dan yang meningkat mungkin kita bisa lihat, misalnya sebelum Ramadan mungkin ada yang kurang semangat sholat berjamaah. Bapak-bapak wabil khusus kadang-kadang menunda-nunda. Habis adzan nunggu qomat, sudah qomat malah nunggu tahiyat. Nah, repot kalau begini ya. Jadi kalau sebelum Ramadan ada yang masih seperti itu, maka sekarang bermuhasabah. Apakah setelah Ramadan masih sama? Tentu naudzubillah harus diperbaiki. Setelah Ramadan saya bertekad adzan sudah berangkat, atau bahkan mungkin sebelum adzan atau maksimal ya qomat sudah ada di masjid dan seterusnya, itu bagian dari muhasabah, merenung sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Ada mungkin kita bermuhasabah bagaimana tilawah kita. Ketika Ramadan jangan ditanya, luar biasa, berlomba-lomba tilawah, khatam, tadarus, alhamdulillah. Kita bandingkan mungkin sebelum Ramadan ada yang masih terengah-engah, ada yang mungkin hanya 1, 2, 3 lembar. Maka sekarang pasca Ramadan kita renungi, jangan sampai sama atau malah mundur. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita renungi, oh ternyata Ramadan kemarin bisa 2 kali khatam. Masa pasca Ramadan ini kembali sama dengan sebelum Ramadan? Maka ditambahkan, itu namanya peningkatan dibandingkan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan mungkin qiyamulainya agak susah, agak berat. Paling mungkin seminggu sekali misalnya, itu pun cuma witir. Maka sekarang kemudian bermuhasabah, ditingkatkan dengan semangat kemarin tarawih setiap hari. Maka setelah Ramadan bisa meningkat. Itu yang harus kita muhasabahi, kita renungi. Kalau sama sekali nggak meningkat, itu nama kata Bang Roma Irama nopo terlalu. Sebelum Ramadan berat puasa sunnah, ya. Kenapa? Karena senang kulineran, mana-mana kulineran, pokoknya siap ya. Ada ajakan makan siang, siap, tengkleng sana, tengkleng sini pun khatam gitu. Nah, setelah Ramadan kemudian saya niatkan setelah Ramadan mulai semangat puasa sunnah. Tidak langsung banyak-banyak, mungkin dari Senin atau Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan. Yang penting meningkat. Itu yang harus kita renungi dan ikhtiarkan. Apakah hanya ibadah saja? Tentu tidak. Sebagaimana Rasulullah juga sebutkan, beliau orang yang dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Begitu pula kedermawanannya kita tingkatkan. Kalau sebelum Ramadan ya mungkin sedekahnya sedikit ya, tapi ikhlas. Ya. Setelah Ramadan
Jadinya apa? Banyak dan boten ikhlas. Sana semua gitu. Jadi setelah Ramadan, kemudian sedekahnya mungkin tambah sering atau tambah banyak dan tambah ikhlasnya juga. Artinya semuanya kita harapkan ada peningkatan atau minimal ada yang meningkat. Sebelum Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapak ngasih uang belanja, nafkah kepada ibunya, ngasihnya pas-pasan, gitu. Tapi setelah Ramadan ini, alhamdulillah meningkat. Ngasihnya kepada ibunya tetap pas-pasan, tapi ditambah dengan senyuman. Alhamdulillah. Kurang mboten? Kok kata saya ragu-ragu? Jadi ngasihnya sama Pak, tapi setelah Ramadan ada peningkatan dengan senyuman. Kalau dulu ngasihnya kalian merengat-merengut gitu ya. Kalau sekarang dengan senyuman. Syukur-syukur ngasihnya juga bertambah, meningkat juga. Maka ini semua adalah yang kita muhasabahi, renungkan. Apakah kita meningkat benar-benar di bulan Syawal itu dibandingkan kondisi sebelum Ramadan. Kemudian hal lain tentu yang jangan kita paksakan adalah kalau kita menginginkan meningkatnya itu langsung banyak, langsung berat, langsung pengen seperti Ramadan, maka itu Bapak Ibu biasanya bisa, tapi nanti cuma 1-2 bulan saja. Setelah itu nopo mereteli. Manusia itu diciptakan dengan kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan dalam kondisi lemah fisiknya, lemah semangatnya. Kalau langsung digaspol, biasanya malah nggak bisa lama-lama. Makanya peningkatan yang diinginkan tadi adalah peningkatan yang gradual. Peningkatan yang meskipun sedikit tapi tetap meningkat dan bisa dipertahankan selama 11 bulan ke depan sampai kemudian bertemu Ramadan berikutnya. Misalnya tadi ya kita bicara tilawah, biasanya cuma 1-2 lembar. Kemudian langsung pengen digaspol, langsung 1 juz per hari atau 2 juz per hari, semangat. Tapi ternyata sampai bulan Dzulhijjah saja. Setelah itu kembali 1-2 lembar lagi, kan eman. Sebelum Ramadan tadi jarang puasa sunnah, setelah Ramadan langsung digaspol puasa Daud. Wah. Akhirnya kadang-kadang kemudian setelah Ramadan, setelah 2 bulan kemudian kembali malas berpuasa sunnah lagi. Jadi yang dimaksud peningkatan ini peningkatan yang tadarruj, bertahap. Yang penting adalah meningkat dan kita menikmatinya dengan istiqomah sampai 11 bulan berikutnya. Karena di dalam hadis jelas dikatakan khudu minal a'mali ma tatiqun. Ambillah dari amal-amal itu, Bapak Ibu yang kita bahas tentu amal sunnah ya. Kalau amal wajib jelas harga mati ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah amal sunnah. Ambillah dari amal sunnah itu sesuai kemampuan. Fa innallaha la yamal hatta tamal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan dengan amal kita sampai kita sendiri yang bosan. Kita sendirian jenuh, namanya manusia. Makanya beliau mengatakan, dikatakan dalam hadis, in ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, ini kata kuncinya. Meskipun tambah sedikit tapi terus lanjut. Dalam setahun ini kita harus syukuri
itu lebih baik daripada kelihatan meningkat hebat, meningkat drastis, tapi cuma sampai Dzulqa'dah, sampai Dzulhijjah saja, maka tentu itu tidak tepat. Biasanya kan begitu Pak, lagi semangat-semangatnya, langsung semangat-semangatnya, ya ternyata hanya 2 bulan, setelah itu prei 10 bulan. Eman-eman. Maka untuk menjaga tadi Bapak Ibu sekalian, meningkat iya, tapi kalau meningkatnya terlalu berat, biasanya tidak istiqomah. Hati-hati, maka jaga peningkatan itu kita pertahankan. Dalilnya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As. Ada 2 kesempatan ketika itu, masalah puasa sunnah dan masalah tilawah. Beliau mengatakan, kam akra'ul Quran. Masalah tilawah bertanya, ya Rasulullah, berapa lama aku ini menghatamkan Al-Quran? Maka Rasulullah menjawab, iqra'hu fi syahr. Bacalah dalam waktu 1 bulan, hatamkan dalam waktu 1 bulan. Kemudian Abdullah Amr bin As ini orangnya semangat, lalu menawar. Nawarnya bukan lebih rendah tapi lebih tinggi. Ya Rasulullah, innani aqwa min dalik. Aku lebih kuat kalau cuma 1 bulan hatam. Ya sudah, bacalah dalam isrina yauman, bacalah dalam 20 hari. Aku lebih kuat ya Rasulullah, bacalah dalam 15 hari. Aku lebih kuat ya Rasulullah, ada beberapa riwayat, bacalah dalam 10 hari. Aku lebih kuat ya Rasulullah. Semangat ya. Bacalah dalam 7 hari. Sampai Rasulullah mengatakan, la yafqah man qara'al Qur'an aqall min salasi. Tidak akan menjadi faham faqih kalau orang menghatamkan Al-Quran, memaksakan diri kurang dari 3 hari. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Aslinya Rasulullah SAW menyarankan untuk apa? Bertahap. Terus nggih, Rasulullah menyarankan 1 bulan lebih kuat, ya sudah 20 hari. Ya sudah berapa? 15 hari. Ya sudah 10 hari hatam. Begitu. Tapi karena sahabat ini ya beda ya, sahabatnya semangat, akhirnya sampai pada di stop 7 hari atau dalam riwayat 3 hari. Tapi Rasulullah tidak pernah menyarankan dari 1 bulan langsung 7 hari, yaitu pelan-pelan. Itulah pelajaran bagi kita. Kalau kita kemarin juga tilawahnya ingin meningkat, tidak harus langsung kita kemudian ingin sebagaimana persis Ramadan, tetapi meningkat dan istiqomah, itu kuncinya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah nanti bertanya kepada orang yang sama, Abdullah bin Amr bin As, berapa lama sih engkau berpuasa? Jadi kalau cerita versi panjangnya, Abdullah Amr bin As ini dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang gadis cantik. Seorang gadis cantik. Kemudian ayahnya bertanya kepada menantunya, bagaimana kabarmu putriku? Ya, setelah menikah dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As, ditanya gimana kira-kira pernikahan, ya. Maka istrinya ternyata curhat kepada sang mertua. Curhatnya apa? Yaitu aku tidak dipedulikan, tidak pernah disentuh, padahal cantiknya luar biasa. Tidak pernah disentuh sama sekali oleh anakmu. Maka Amr bin As kemudian merasa bertanggung jawab karena sudah menikahkan, dan takut kalau anaknya berdosa karena telah menyia-nyiakan istrinya, tidak diurusi, tidak dirawat dan lain sebagainya, dalam arti tidak diberikan nafkah batin. Maka kemudian sampailah cerita itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As dipanggil oleh Rasulullah. Kamu ini puasa berapa kali sih? Ya, kemudian khatam Al-Quran berapa kali sih? Kok sampai kemudian bisa sibuk sekali lupa sama istrimu?
Ternyata dijawab apa? Aku berpuasa setiap hari dan khatam Quran setiap hari. Oh, pantesan. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW menyarankan puasa saja sebulan 3 kali saja. Aku masih kuat ya Rasulullah. Gitu. Ya sudah puasa seminggu dikatakan 3 kali. Aku masih kuat ya Rasulullah. Puasa sehari dan berbuka 2 hari. Aku masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah puasa Nabi Dawud, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Ini memang agak unik ya. Ini agak unik gitu. Ya. Jadi tetapi Rasulullah tetap memberikan solusi. Kalau memang masih semangat puasa boleh, tapi diukur tadi tawar Rasul bertahap, yaitu tidak langsung terus-terusan, bertahap. Maka sama tentang puasa, sama tentang tilawah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita niatkan bulan Syawal ini meningkat, monggo kalau mau puasa sunnah, monggo kalau mau tilawah dengan semangat, tapi bertahap. Sehingga bisa istiqomah dan tidak melalaikan hak-hak keluarga. Ibu-ibu semangat, wah kalau tilawah Ustaz, insya Allah 3 hari khatam gitu. Tapi bapaknya nggak dapat kopi tiap pagi. Bapaknya nggak dapat kopinya, kok pun betul motor ya Bu. Nggak kalau tilawah Pak, wah ini repot nih. Kopinya kopun prei, ternyata ibunya ngejar khataman. Nah padahal membuatkan kopi untuk suami juga adalah amal yang berpahala loh Bu. Berpahala betul? Berpahala. Semakin pahit semakin berpahala nih. Supaya bapaknya tidak kena gula maksudnya. Itu manis banget malah kena gula, malah repot. Nah ini adalah hal yang kita renungkan. Menjaga keistiqomahan itu memulai amal meningkat tapi bertahap. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keistiqomahan sekali lagi yang meningkat tidak harus semuanya. Karena kita manusia biasa, punya banyak urusan, punya banyak kesibukan, tapi masing-masing bisa memilih amal-amal andalan yang di situ kita bisa fokus, meningkat dan istiqomah. Ini penting karena saya kok nggak membayangkan kalau meningkat semuanya itu biasanya berat. Gini betul. Wah Ustadz laporan kalau Ustadz puasa meningkat, tilawah meningkat, qiyamul lail meningkat, sedekah meningkat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa meningkat semuanya, minimal untuk ibadah sunnah pilih amal-amal andalan satu saja tapi ditelateni. Ustaz saya nggak bisa meningkat semuanya, monggo fokus satu mawon. Ramadan ini saya fokus atau Syawal ini saya fokus meningkat satu amal. Tapi saya jaga 12 bulan ke depan. Nanti Ramadan berikutnya lagi fokus satu amal ini, tapi saya jaga 11 bulan ke depan. Kenapa? Karena namanya amal-amal sunnah Bapak Ibu sekalian, memang orang kadang diberikan kecenderungan yang berbeda-beda. Bapak Ibu, para sahabat itu juga punya amal-amal andalan. Bilal bin Rabah itu pernah ditanya Rasulullah, ya Bilal, apa amal andalanmu? Apa sih amal yang engkau paling andalkan? Engkau paling harap pahalanya? Kok saya sudah mendengar 2 selangkah sendalmu sudah ada di surga. Artinya Bilal masuk surga. Apa amal andalanmu? Yang tanya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah tahu bahwa Bilal masuk surga. Yang ditanya apa? Amal andalan. Bukan apa amalmu semuanya. Ya, amal andalanmu apa kok engkau masuk surga? Ternyata Bilal menjawab bahwa beliau ini tidaklah berwudu baik di malam hari maupun siang hari. Setelah wudu melaksanakan sholat apa? 2 rakaat sholat sunnah wudu mutlak 2 rakaat.
itu dijaga terus, ditelateni, ternyata menjadikan kemuliaan Bilal masuk surga. Ada lagi sahabat yang lain yang dikatakan masuk surga oleh Rasulullah SAW, ternyata amalnya apa? Amalnya setiap malam sebelum tidur beliau mendoakan kaum muslimin lainnya, memaafkan, hatinya dibersihkan dari hasad, permusuhan, iri, dengki, membersihkan hati menjadi amal andalannya. Ibu-ibu kalau malam hari cuciannya masih numpuk piring-piring, dibersihkan apa dimbarke mawon? Dibersihkan, lebih lega ya. Kalau meja makannya masih numpuk macam-macam, dibersihkan, tidurnya lebih tenang, lebih nyenyak. Maka itu amal andalan, ternyata membersihkan hati sebelum tidur, ternyata membawa kemuliaan sehingga kemudian bisa mendapatkan surga. Cerita terakhir yaitu tentang Imam Malik. Bapak Ibu sekalian, Imam Malik itu amalnya sehari-hari adalah taklim di masjid. Di Masjid Nabawi mengajarkan hadis, mengajarkan fikih. Beliau siang malam itu isinya ngajar. Terus bapak ibu guru, ustaz ngajar. Kemudian ada seorang ahli ibadah ulama lain namanya Abdullah bin Amri menuliskan surat. Wahai Imam Malik, kira-kira isinya boyojo ngajar terus. Sekali-sekali ibadah sama saya supaya engkau bisa merasakan hakikat ibadah sejati. Ibaratnya diajak sekali-kali sini uzlah, iktikaf sini loh, mosok ngajar terus. Maka Imam Malik menjawab dengan bijak. Inna Allah Ta'ala qassamal a'mal bainal ibad kama qassamal arzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi amal hambanya seperti membagi rezeki. Bapak Ibu yang di sini rezekinya dari sumber yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Ada yang dari profesi, gitu. Ada yang dari pertanian, ada yang dari perdagangan, ada yang dari peternakan. Sumbernya beda-beda. Tapi semuanya bisa beli nastar, bisa beli ketupat, bisa beli opor. Dapat rezeki sumbernya beda-beda, tapi sama-sama mendapatkan rezeki. Gitu betul? Satu sama lain tidak boleh saling iri, sumbernya beda-beda. Nah, Imam Malik mengatakan amal pun demikian, amal sunnah gitu. Ada orang yang dimudahkan untuk sholat sunnah, tapi dia sholat qiyamul, tapi tidak dimudahkan untuk puasa sunnah. Ada yang dimudahkan untuk puasa sunnah, tapi tidak dimudahkan untuk sedekah. Ada yang dimudahkan untuk sedekah, tapi tidak dimudahkan untuk berjihad fisabilillah. Lalu Imam Malik mengatakan, aku bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepadaku, yaitu mengajarkan manusia ilmu kebaikan. Dan aku merasa yang engkau tawarkan, ibadah-ibadah mahdoh tadi, itu tidak lebih baik dengan yang aku jalani hari ini. Aku berharap kita semua dalam kebaikan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di sini Imam Malik saja tidak memborong semua amal-amal sunnah. Dia fokus, senang dan bersyukur dengan apa? Bisa mengajarkan manusia kebaikan. Maka Bapak Ibu supaya tidak berat-berat, Syawal ini monggo kalau masing-masing bisa semuanya meningkat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa fokus salah satu tapi ditelateni. Nggih Ustaz, kalau tak melateni tilawah mawon, monggo. Nggih Ustaz, kalau tak mentelateni qiyamul lail mawon, monggo. Nggih kalau tak mentelateni apa? Puasa sunnah, monggo. Yang penting kita semua insya Allah berharap pahala. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang wah ini kok puasa sunnahnya hebat, kita belum bisa, ya mungkin karena kita mungkin punya kecenderungan senang di tilawah.
tidak ada masalah, sama-sama dijalani. Seperti rezeki tadi, ada yang dari perdagangan, ada yang dari peternakan, semuanya sama-sama menjalani, dapat rezeki juga. Amal-amal tersebut semuanya sama-sama menjalani, dapat apa? Pahala semua. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah dalam setiap amal-amal kebaikan. Kita jaga senantiasa dan semoga kemudian kita diberikan kesempatan untuk kembali meningkatkannya di bulan Ramadan berikutnya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang itu berdasarkan hasil infak di pagi hari ini terkumpul 2.396.500 rupiah. 2.300